Halo, perkenalkan saya Grace Verina Boru Tampuwulan dari kelas 12 MIPA 2 nomor absen 10. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu tentang pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aspek yang pertama saya ingin jelaskan yaitu tentang politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai di dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebangsaan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Aspek ekonomi. Ada beberapa hal positif yang ditunjukkan untuk aspek ekonomi. Yang pertama yaitu makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisien dan menghilangkan biaya tinggi. Keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Keenam, menyediakan dana bantuan untuk membangun ekonomi. Adapun aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan kemunculan internet dan makin canggih-canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang terakhir yaitu aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Ada beberapa pengaruh positif terhadap aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama yaitu menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatkan regulasi hukum dan pembuatan pengaturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan lain-lain yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, yaitu menguatkan supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Adapun pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama dalam aspek politik yaitu nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya, hal tersebut terjadi akan ditimbulkan tergantungnya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarkis sebagai reaksi terhadap sikap pemerintahan yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Adapun dalam hal aspek ekonomi, yaitu pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Yang kedua yaitu cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modal di Indonesia, yang pada akhirnya mereka akan mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Yang ketiga, akan timbul kesengajaan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Yang terakhir dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan yaitu dampak negatifnya yang ditimbulkan dari kemajuan iptek dalam aspek diantara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu kita harus membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruhan kemajuan iptek. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek yaitu
sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan pada saat ini di dalam bidang politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya atau Amerika Serikat dan sekutunya dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal yang diantaranya yaitu yang pertama yaitu mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik akan menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kaca politik internasional. Adapun sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi, yaitu pertama adalah sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena adanya mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Yang ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Yang keempat, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah bersifat murah dan terjangkau. Yang kelima, tidak tergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Keenam, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Sikap-sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya, yaitu pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Yang kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Sekian yang dapat bisa saya sampaikan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.